Oke, dua kabar gacor. Jadi, baru-baru ini admin lihat beberapa media Indonesia ramai pula nih bos memberitakan sebuah kabar mantap tapi dengan judul yang cukup kocak tentang kapal perang Malaysia. Nah, ini pertama dari CNN Indonesia nih membuat berita dengan judul Malaysia punya kapal perang baru. Nah, tapi sayang katanya belum bisa menenggelamkan musuh. Nah loh, awal judulnya mantap ya kan, ujung-ujungnya amsyong pula. Kemudian lebih kocak lagi dari Kompas nih bos. Judulnya kapal perang Malaysia menua tak berdaya tanpa rudal Norwegia. Nah, lantas bagaimanakah itu maksudnya? Mengapa disebut menua, tak berdaya, dan tak bisa menenggelamkan musuh? Setelah ini kita ceki. Kemudian nanti kabar kedua datang dari TNI Angkatan Udara yang kini dikabarkan telah mengerahkan 5 jet tempur ke Australia. Nah, ada apa gerangan? Penasaran? Beritanya cus. Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal kapal perang baru yang menua bos. Tak berdaya dan tak bisa menenggelamkan musuh. Jadi, Malaysia dikabarkan kini segera menerima kapal perang barunya. Di mana kapal perang barunya ini sekitar 1 dekadean hidup kapal itu dihabiskan di galangan kapal bos. Jadi ibarat kata kalau ibu mengandung normal 9 bulan, nah tetangga kita ini mengandungnya 20 bulan. Waduh, tapi itu ibarat kata ya bos. Bahkan setelah lahir, kapal tersebut katanya belum memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal musuh. Nah, sekilas terdengar seperti lelucon ya kan? Tapi inilah kenyataan yang sedang mereka hadapi bos. Kapal yang dimaksud adalah Littoral Combat Ship atau LCS pertama kelas Maharajalela yang kini dijadwalkan mulai diserahkan pada Desember 2026 setelah mengalami penundaan sekitar 1 dekade alias 10 tahunan bos. Makanya tadi disebut menua bos. Jadi kapal ini sebenarnya dirancang sebagai salah satu aset tempur paling canggih milik tetangga kalian, negeri jiran Malaysia. Lengkap dengan kemampuan peperangan anti kapal selam, kemudian pertahanan udara hingga peperangan elektronik. Namun satu masalah besar, senjata utama untuk menyerang kapal permukaan yaitu rudal anti kapal belum tersedia. Nah, hal ini pun akibat negara Norwegia bos yang tiba-tiba ngeprank Malaysia pula, tapi pranknya nggak lucu. Norwegia ini seenak jidatnya membatalkan penjualan rudalnya ke Malaysia. Secara tiba-tiba, mendadak, udah hampir lunas, tiba-tiba mereka bilang, "Pak, sorry ya, rudal ini nggak dijual sebenarnya." Nah, selamat, Anda kena prank. Waduh, nggak lucu ya kan? Akibatnya, kapal perang Malaysia yang seharusnya memiliki taring untuk menyerang lawan dari jarak jauh, kini harus berlayar tanpa kemampuan ofensif utamanya bos. Ibarat membeli harimau, tetapi harimaunya nggak punya gigi taring. Punyanya gigi geraham semua. Wah, jadi kalau gigit geli-geli dong ya kan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana nasib kapal perang Malaysia ini? Mengapa Malaysia tetap memilih menerimanya meskipun belum dilengkapi rudal anti kapal? Dan sebenarnya sebesar apa proyek pembangunan kapal perang yang sudah menghabiskan waktu hampir 10 tahun ini? Simak videonya sampai habis. Nah, bos, jadi sebenarnya program Littoral Combat Ship kelas Maharajalela ini merupakan proyek kapal perang terbesar dalam sejarah angkatan laut tetangga kita jiran Malaysia. Tak main-main, pemerintah Malaysia awalnya merencanakan 6 unit. Tapi seiring perjalanan sering terlambat jadi 5 unit dengan nilai proyek sekitar 2,55 miliar US dollar. Kontrak pembangunan dimulai sekitar tahun 2014 lalu, bos. Dengan target kapal pertama selesai pada 2019. Namun, berbagai persoalan manajemen membuat proyek ini terus mengalami keterlambatan hingga akhirnya pemerintah Malaysia turun tangan melakukan restrukturisasi galangan kapalnya sendiri. Nah, sebenarnya kapal ini gahar dan canggih, bos. Mereka mengadopsi desain Goen 2500 buatan Naval Group Prancis, produsen kapal perang ternama dunia. Bahkan jika seluruh sistem tempurnya terpasang lengkap, kapal Maharajalela ini sebenarnya akan menjadi frigate multi-role modern dengan kemampuan anti kapal selam menggunakan sonar dan torpedo.
pertahanan udara melalui sistem rudal, peperangan elektronik untuk menghadapi ancaman modern, hingga kemampuan menyerang kapal permukaan menggunakan naval strike missile. Namun sayang beribu sayang, berbagai persoalan pun menimpa proyek sehingga jadi kelamaan bos, molor. 2014 sampai 2026 baru bisa terima satu, itu pun tak pakai rudal. Meski untuk sementara belum memiliki rudal anti kapal, ya kapal ini tetap dapat menjalankan misi patroli, pengawalan armada, dan pengawasan Laut Cina Selatan. Dan kini tetangga kita tengah mempertimbangkan rudal penggantinya bos, dari Turki maupun Korea Selatan. Dan jika proses integrasi itu berhasil, maka kapal kelas Maharajalela ini akhirnya akan memperoleh taring baru yang selama ini dinanti-nantikan. Nah, pertanyaannya sekarang, mampukah tetangga kita ini menyelesaikan seluruh program ini tepat waktu hingga 2029 nanti? Atau justru ini akan jadi babak baru dalam perjalanan panjang proyek kapal perang paling kontroversial di negeri jiran? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut. Jadi baru-baru ini TNI Angkatan Udara kita telah mengirim 5 jet tempur T-50I Golden Eagle menuju Darwin, Australia. Nah loh, ada apakah gerangan? Nah, jadi ini bukan mau baku hantam ya bos, atau mau operasi militer, bukan. Tapi TNI Angkatan Udara akan mengikuti latihan udara multinasional Pitch Black 2026 yang digelar 17 Juli hingga 7 Agustus 2026 oleh Royal Australian Air Force. Kelima jet T-50 ini berasal dari Skadron Udara 15 Lanut Iswahyudi Magetan. Bahkan tak cuma jet tempur, sebanyak 95 personel TNI Angkatan Udara dengan dukungan pesawat angkut C-130 Hercules yang membawa personel, perlengkapan, hingga kebutuhan logistik juga ikut meluncur. Lalu pertanyaannya, apa misi mereka? Nah, di Pitch Black 2026, para penerbang TNI Angkatan Udara ini akan menghadapi skenario perang udara modern yang kompleks, bos. Mulai dari operasi gabungan multinasional, koordinasi serangan udara, hingga meningkatkan interoperabilitas dengan angkatan udara negara-negara sahabat. Dan ini adalah kesempatan emas untuk mengasah kemampuan pilot Indonesia dan menghadapi tantangan perang udara masa kini, sekaligus mempelajari konsep large force employment, di mana puluhan bahkan ratusan pesawat beroperasi dalam satu misi terpadu. Mereka pun diminta memanfaatkan latihan ini untuk menyerap pengalaman, menjaga profesionalisme, serta membawa pulang ilmu yang akan memperkuat kesiapan tempur TNI Angkatan Udara. Singkatnya, ya, kita nggak hanya mengirim 5 pesawat, tapi juga mengirim pesan bahwa kemampuan udara nasional terus berkembang dan siap tampil di panggung internasional. Mantap, mantap, jos!